Meski sudah resmi bercerai sejak Agustus lalu dan kini hidup masing-masing, namun kehidupan Sule dan Natalie Holscher seolah selalu tak pernah luput diterpa berbagai kabar miring. Baru-baru ini beredar pula isu dari netizen yang menyebutkan bahwa Sule akan mengambil semua aset yang sudah diberikan kepada Natalie serta buah hati mereka, di antaranya mobil dan rumah pasca perpisahan. Sebelumnya pun sempat heboh saat Hetty Holscher, oma Natalie yang secara tegas menyebut bahwa Natalie tak akan hidup miskin meskipun Sule mengambil kembali semua aset yang sudah diberikan. Karena Natalie sendiri pun sudah terbiasa berjuang bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Harta itu bukan segala-galanya. Iman kita kuat nggak? Itu aja. Buat Natalia sendiri tidak pernah masalah. Mau ditarik kembali silakan, ya kan? Enggak pun silakan. Kita low profile aja Pak. Di balik ini masih ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan masih banyak sekali. Maka saya bilang sama siapapun menjadi orang baikan, kebaikan itu pasti ikut kita. Saya ngalamin ini semua, termasuk Natalia. Nggak masalah. Dia punya rumah 2 sekarang udah. Atau apa sih diributin harta? Walaupun tuh haknya Natalia memang itu, testamennya Natalia itu memang. Dia perkawinan dia, tapi kalau mau diambil pun silakan nggak apa-apa. Itu hal yang udah biasa menurut aku karena memang dari sebelum nikah sama Akang aja aku memang udah berjuang untuk adik-adikku. Jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya. Semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik dan Di saat isu dari netizen begitu gencar menerpa, Sule pun akhirnya muncul dan tegas memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Secara belak-belakan, ia menyebut bahwa tak ada keinginan untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada Natalie dan buah hati mereka. Bak menjilat ludah sendiri, menurut Sule hal tersebut tak akan pernah dilakukannya. Karena itulah, kabar bahwa dirinya akan mengambil seluruh aset yang diberikan, yakni rumah dan mobil, hanyalah isu belaka. Terus aku juga menyikapi peredaran berita-berita yang sekarang lagi beredar. Di situ bilang bahwa Sule mau mengambil aset, mobil sama rumah. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Itu disambung-sambungin aja sama media ya. Jadi ini khusus klarifikasi untuk semuanya bahwa saya tidak ada niat untuk mengambil aset yang sudah saya kasih sama anak saya. Jadi berita saya mau mengambil aset dan saya tidak memberikan nafkah sama Ajam itu bohong. Saya tidak akan mengambil aset itu buat apa? Suatu hal yang sudah dikasih terus kita ambil lagi sama aja kita menjilat ludah kita sendiri. Suatu hal yang sudah dikasih terus kita ambil lagi sama aja kita menjilat ludah kita sendiri. Natalia nggak pernah meminta buat Azam, nggak pernah ngomong ucapan nilai, nggak pernah. Dikasih segitu ya bersyukur, nggak dikasih pun nggak masalah. Kita semua Natalia kita didik seperti itu, kita pun seperti itu. Kan rezeki itu semua dari Tuhan ya Natalia. Nah kemudian mengenai kesepakatan itu juga menjadi bagian dari isi putusan. Kesepakatan para pihak itu antara lain adalah Kang Sule memberikan 1 mobil Alphard, 1 mobil Mazda, 1 buah rumah. Dan untuk biaya nafkah anak itu Kang Sule sesuai dengan kesepakatan itu memberikan sebesar 25 juta per bulan kepada Azam ya untuk biaya hidupnya, gitu biaya sehari-hari. Jadi harapan saya kalau toh mereka dinyatakan sudah berpisah, tetapi kita berharap bahwa hubungan silaturahmi antara Kang Sule dengan Ibu Natalie tetap terjaga dengan baik sehingga mereka bisa mengasuh, membimbing, mendidik anaknya yang bernama Azam itu secara bersama-sama dengan cara yang baik dan bisa menghantarkan anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua dan bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga kedua belah pihak. karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya, jadi mau mediasinya ya kita udah pisah gitu. Ada, cuma aku nggak bisa ceritain ke kalian karena jangan
aku nggak mau menjatuhkan orang. Selain terkait aset, Sule juga dengan tegas akan terus memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk menafkahi buah hatinya. Dengan tegas, Sule menyebut bahwa dirinya masih menjalani seluruh kewajiban sesuai kesepakatan dalam persidangan. Perceraian dengan Natalie, yakni sebesar 25 juta rupiah setiap bulannya. Selain janji untuk terus menafkahi sampai kapanpun, Sule pun telah berkali-kali menunjukkan sikapnya yang begitu royal untuk sang putra. Ia mengaku bahwa telah menyiapkan begitu banyak hal, di antaranya asuransi hingga rumah untuk putranya dan Natalie saat kelak beranjak besar. Dan aku juga kewajiban masih aku, kalau untuk bulanan saya juga masih, itu kan karena ada berita juga mengatakan saya sudah tidak masih bulanan, itu masih. Terus kalau dibilang saya nggak menafkahi, itu tidak benar. Oh ya, udah dipersiapkan semuanya, rumah, apapun yang dia inginkan, sama seperti anak-anak yang dari yang lainnya gitu. Udah saya persiapkan. Karena buat apa lagi hidup saya ini kalau bukan buat anak-anak nanti. Yang penting kan membagi waktunya dengan baik gitu. Cuman kalau ada anak bayi kalau lagi kerja pengen buru-buru pulang, takut gimana-gimana, telepon setiap saat gitu. Ya kita menjalanin aja lah. Yang penting mah tanggung jawab menjadi orang tua. Namun yang juga menjadi pertanyaan besar di benak publik, mengapa sekitar beberapa waktu ke belakang tak pernah lagi terlihat momen Sule bersama dengan putra bungsunya. Atas hal itu, baru-baru ini ia pun membuat konten yang memperlihatkan bahwa ia masih tetap berhubungan dengan sang putra. Meski memang Sule mengaku bahwa kini intensitasnya cukup berkurang. Dari yang sebelumnya 1 kali seminggu, kini hanya 3 kali dalam sebulan. Ajam udah lama ya video call, karena dari kemarin ingat terus ada apa ya, cuma kan ya kita masing-masing sibuk ya, namanya juga masih bayi lah, masih belum ingat lah. Nanti kalau udah di umur 4 tahun tuh dia pasti tahu, yang penting dia tahu lah ayahnya siapa. Ini juga dari kemarin juga aku nggak kontenin, aku nggak, udah 3 minggu kemarin 3 kali dalam sebulan, 3 kali video call, seminggu sekali lah waktu itu. Aku nggak kontenin itu, jadi yang bilang Kang Sule kok nggak video call, Kang Sule kok nggak video call gitu. Karena nggak dikontenin jadinya ya pertanyaan. Jadi ya sekarang ya aku kontenin karena biar tidak ada pertanyaan aja kalau aku tuh masih video call.